Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Alexis Sanchez kembali menemukan performa terbaiknya lagi di Olympique Marseille. Sementara itu Barcelona hampir kalah setelah ditahan imbang Inter Milan dengan skor 3-3. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama ada Antonio Rudiger yang mengalami luka di kepala mendapat 20 jahitan dan berpotensi absen di El Clasico. Kita juga ke kabar Inggris, ada Jorginho yang mengakui kalau Fikayo Tomori nggak layak di kartu merah. Guys, sebelum kita ke berita selanjutnya, aku merekomendasikan yang namanya Next Parabola. TV satelit dengan receiver dan antena parabola yang cuma seukuran piring. Nah, mereka punya tayangan lengkap guys dengan kualitas gambar jernih dan dapat menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia. Terus Next Parabola juga punya tayangan TV nasional lengkap kayak SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Ada juga tayangan hiburan keluarga, rohani, dan anak-anak. Nah, Next Parabola juga punya siaran olahraga lengkap seperti BRI Liga 1, Liga 2, F1, Liga Champions, NBA, dan masih banyak lagi. Nah, ngomongin bola nih, Next Parabola juga terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022 secara live dan eksklusif di seluruh pertandingan. Terus, paket berlangganan World Cup 2022 juga sudah bisa dibeli sekarang dan lagi ada promo diskon 50.000 dan free paket basic sampai 31 Desember 2022. Nah, ini bisa dibeli di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan di Tokopedia. Atau bisa juga di aplikasi Next Parabola atau di toko elektronik terdekat guys. Nonton bola, ingat Next Parabola. Antonio Rudiger terlibat insiden tabrakan dengan kiper Shakhtar Donetsk di Liga Champions kemarin. Akibatnya kepala bek asal Jerman itu terlihat mengucurkan darah yang cukup deras. Jurnalis El Chiringuito Jorge Luis Sanchez menyebut Rudiger mendapat 20 jahitan karena luka di kepalanya. Sanchez bilang kalau Rudiger akan kembali mendapat pemeriksaan besok. Menurut kabar terbaru, Rudiger berpotensi absen di laga El Clasico mendatang. Absennya Rudiger ini tentu menjadi kerugian mengingat di musim ini dia selalu menjadi andalan di jantung pertahanan. Juventus menelan kekalahan atas Maccabi Haifa di babak penyisihan grup Liga Champions kemarin. Banyak yang menuntut Massimiliano Allegri untuk mundur dari kursi kepelatihan. Akan tetapi pelatih asal Italia ini menolak untuk mundur. Dilansir dari laman resmi klub, Allegri menyebut kalau dirinya akan bertanggung jawab atas keterpurukan Bianconeri. Allegri juga bilang kalau saat ini dia punya semangat menggebu-gebu untuk bisa membawa si nyonya tua bangkit. Dia pun mengaku siap untuk menghadapi tantangan berat yang akan dihadapinya. Terdapat keputusan aneh di laga antara AC Milan menghadapi Chelsea kemarin. Saat itu wasit yang memimpin pertandingan mengganjar Fikayo Tomori dengan kartu merah. Padahal kalau dilihat dari tayangan ulang, Tomori dianggap nggak melakukan pelanggaran berbahaya. Keputusan aneh ini mendapat komentar dari gelandang The Blues yakni Jorginho. Jorginho pun sepakat kalau Tomori nggak layak untuk diberikan kartu merah. Di samping itu juga pemain Italia ini setuju kalau itu merupakan pelanggaran yang berbuah hadiah penalti. Kylian Mbappe kembali mengejutkan pemberitaan setelah dikabarkan ingin hengkang dari Paris Saint-Germain. Kabar ini rupanya telah sampai ke telinga Direktur Olahraga Luis Campos. Luis Campos membantah kalau Mbappe akan angkat koper dari Parc des Princes. Pasalnya, Campos menyebut kalau saat ini dirinya belum melakukan pembicaraan dengan sang pemain. Campos juga menambahkan kalau Mbappe nggak pernah meninggalkan pesan apapun kepada dirinya. Sementara itu, seandainya pergi, PSG membandrol Mbappe dengan mahar 400 juta euro. Florentino Perez meledek Kylian Mbappe dan menyebut kalau dia menyesal telah menolak Real Madrid. Sedangkan rivalnya yaitu Barcelona mengincar N'Golo Kante dan Jorginho. Presiden Real Madrid Florentino Perez memberikan komentar terkait rumor kepindahan Kylian Mbappe. Terbaru Perez justru meledek Mbappe yang sudah menolak Real Madrid. Perez pun dengan tegas menjawab kalau dirinya sudah enggan mendatangkan sang pemain. Dia menyebut kalau Mbappe bakal menyesal karena telah menolak Real Madrid. Hal ini berawal ketika Perez meladeni beberapa fans Los Blancos untuk tanda tangan. Pada kesempatan itu, para fans menanyakan peluang El Real merekrut Mbappe ke Santiago Bernabeu. Dilansir dari 90 Min, Chelsea berencana memperpanjang kontrak dua pemain andalan mereka. Dua pemain yang dimaksud yakni Mason Mount dan Thiago Silva. Khusus Thiago Silva, dia menegaskan ingin bertahan dan sudah melakukan negosiasi dengan manajemen The Blues. Negosiasi itu ditargetkan akan rampung setelah perhelatan Piala Dunia nanti. Sementara Chelsea ingin memperpanjang kontrak Mason Mount karena masih dibutuhkan.
Skuad The Blues pun yakin kalau gelandang Inggris ini bisa bertahan di Stamford Bridge. Walaupun sudah memiliki skuad yang komplit, Barcelona masih belum puas dan ingin memburu pemain. Terbaru Blaugrana mengincar dua pemain Chelsea yakni N'Golo Kante dan Jorginho. Kedua pemain tersebut diperkirakan akan berstatus sebagai pemain bebas transfer, sebab kontraknya di Stamford Bridge sendiri akan berakhir di musim panas mendatang. Namun Barcelona harus siap merekrut Kante dengan riwayat cedera yang cukup lama. Menurut kabar terbaru, Graham Potter masih menunggu hasil pemeriksaan Kante. Napoli dipastikan lolos ke babak 16 besar dan menjadi pemuncak klasemen grup A setelah mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 4-2. Masih di grup yang sama ada Liverpool yang menang telak atas Rangers dengan skor 1-7. Napoli menjalani matchday keempat babak penyisihan grup A Liga Champions. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Partenope menekuk Ajax Amsterdam dengan skor 4-2. Sejak mulai laga, Ajax sendiri mendominasi jalannya pertandingan. Tetapi sayang mereka justru kebobolan 2 gol lewat Hirving Lozano dan Giacomo Raspadori saat laga baru berjalan 16 menit. Lalu di babak kedua, Napoli kembali mencetak 2 gol lewat Kipcha Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Sementara 2 gol Ajax dicetak melalui Davy Klaassen dan penalti dari Steven Bergwijn. Napoli sendiri berhasil menyusul Real Madrid dan Manchester City yang sebelumnya lolos ke babak 16 besar. Mereka memuncaki klasemen grup A dengan menyapu bersih laga tanpa kekalahan. Mohamed Salah tampil menggila pada laga menghadapi Rangers dini hari tadi. Pada laga tersebut, winger asal Mesir ini tampil memukau dengan mencetak hat-trick. Ini merupakan hat-trick pertama Mohamed Salah di musim ini. Berkat sumbangan 3 golnya ini membuat Liverpool mengakhiri laga dengan keunggulan telak 1-7. Skuad The Reds kini membuntuti Napoli yang berada di peringkat kedua klasemen grup A. 3 gol Salah ini membuatnya mencatatkan 2 rekor sekaligus. Yang pertama, Salah menjadi pemain tercepat yang mencetak hat-trick di Liga Champions dalam waktu 6 menit. Yang kedua, Salah menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak di Liga Champions bagi klub Inggris. Sepanjang karirnya di Liga Champions, ex-AS Roma ini mampu mencetak 38 gol. Next ada Barcelona yang ditahan imbang Inter Milan di kandang dan hampir menelan kekalahan. Masih di laga yang sama guys, ada Gerard Pique yang dianggap tampil buruk dan sering membuat kesalahan. Barcelona gagal meraih kemenangan di pertandingan keempat fase grup Liga Champions. Bertanding di Camp Nou, Blaugrana ditahan imbang Inter Milan dengan skor 3-3. Barcelona yang mendominasi pertandingan di babak awal mampu mencetak 1 gol lewat Ousmane Dembele. Sayangnya di babak kedua Inter Milan mampu mengungguli dengan mencetak 3 gol. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Nicolo Barella, Lautaro Martinez, dan Robin Gosens. Akan tetapi Barcelona mampu menyamakan kedudukan lewat brace yang dicetak oleh Robert Lewandowski. Xavi Hernandez menyebut para pemainnya tampil memalukan karena berikutnya mereka akan bermain di laga El Clasico. Xavi Hernandez menurunkan Gerard Pique sebagai starter di laga kontra Inter Milan. Pada laga itu, bek asal Spanyol ini berduet dengan Eric Garcia sebagai bek tengah. Sayangnya penampilan Pique masih jauh dari yang diharapkan. Dia bahkan membuat kesalahan yang cukup fatal. Saat itu Pique dengan leluasa memberikan Nicolo Barella untuk mencetak gol. Namanya pun sempat trending di jejaring sosial media Twitter. Fans Blaugrana banyak meluapkan kekesalannya karena sang bek dianggap bermain cukup buruk. Bayern Munchen dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Viktoria Plzen dengan skor 2-4. Sedangkan Tottenham Hotspur meraih kemenangan tipis atas Eintracht Frankfurt. Selamat! Bayern Munchen berhasil menang dalam pertandingan keempat penyisihan grup C Liga Champions. Pada laga itu, skuad di Rotterdam mengalahkan Viktoria Plzen dengan skor 4-2. Bayern Munchen yang mendominasi permainan mampu unggul terlebih dahulu lewat Sadio Mane dan Thomas Muller. Berikutnya Munchen kembali mencetak 2 gol. Sementara Viktoria Plzen cuma bisa membalas 2 gol lewat Adam Canova dan James Clement. Hasil ini pun memastikan Bayern Munchen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tottenham Hotspur menjalani pertandingan keempat babak penyisihan grup D Liga Champions. Bermain di hadapan publik, Harry Kane dan kawan-kawan menang tipis atas Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2. 2 gol Tottenham dicetak lewat brace dari Son Heung-min di menit ke-20 dan 36. Sementara 1 gol lainnya dicetak melalui penalti dari Harry Kane pada menit ke-28 pertandingan.
Sedangkan Frankfurt cuma bisa mencetak 2 gol melalui Diachi Kamada dan Farid Alidu. Kini Tottenham memuncaki klasemen grup D dengan mengemas 7 poin. Olympique Marseille tampil mendominasi di matchday keempat babak penyisihan grup D Liga Champions. Bermain sebagai tim tamu, Alexis Sanchez dan kawan-kawan menekuk Sporting Lisbon dengan skor 0-2. 2 gol Marseille dicetak melalui penalti dari Matteo Guendouzi dan Alexis Sanchez. Sporting yang tertinggal 2 gol justru alami nasib sial setelah 2 pemainnya diganjar kartu merah. Walaupun kalah, Sporting masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Mereka kini punya perolehan poin yang sama dengan Marseille yang berada di peringkat kedua. Gabriel Jesus nggak terlihat batang hidungnya saat menjalani sesi latihan Arsenal pagi tadi. Diduga Mikel Arteta ingin mengistirahatkan penyerang asal Brazil tersebut. Arteta mengklaim kalau dia sering memainkan Jesus pada setiap pertandingan. Untuk menghindari cedera dan kelelahan, Arteta pun gak akan memainkannya di laga kontra Bodo Glimt besok. Menurut laporan, pelatih Spanyol ini baru memainkan Jesus di laga menghadapi Leeds United. Rencananya laga itu akan digulirkan pada Minggu malam mendatang. Keluarga Glazer sering mendapat kritikan dari para supporter Manchester United. Mereka menilai Glazer selalu tertinggal dari klub rival abadi maupun sekotanya. Akibatnya mereka menuntut Glazer untuk mundur dan menjual saham Setan Merah. Pengusaha kaya raya asal Inggris Sir Jim Ratcliffe sempat ingin mengakuisisi saham The Red Devil. Sayangnya Glazer enggan melepas Setan Merah ke tangan Ratcliffe. Sebagai informasi lewat perusahaannya Ineos Group, Ratcliffe saat ini memegang mayoritas saham di OGC Nice. Trent Alexander-Arnold dan Luis Diaz mengalami cedera setelah laga kontra Arsenal akhir pekan lalu. Keduanya nggak bisa menjalani pertandingan dan harus ditarik keluar. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengkonfirmasi kalau Arnold akan absen selama 2-3 minggu ke depan. Kabarnya pergelangan kakinya dikabarkan terkilir. Berbeda dengan Arnold, Diaz kemungkinan akan absen sampai perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar selesai. Next Parabola terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022. Di 3 bulan sebelum kick-off perdananya alias bulan Oktober ini, Next Parabola memberikan promo diskon sebesar 19%. Dengan membeli paket World Cup 2022, maka seluruh laga bisa disaksikan secara live dan eksklusif. Next Parabola juga menjanjikan free paket basic sampai 31 Desember 2022. Pihak Next Parabola juga mengkonfirmasi kalau paket berlangganannya sudah bisa dibeli di official online store Next Parabola seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga melalui aplikasi Next Parabola dan langsung mengunjungi ke toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Berita selanjutnya, Sintayong akan mundur sebagai pelatih seandainya Iwan Bule mundur dari ketua PSSI. Di berita tanah air lainnya guys, ada FIFA yang memastikan kalau Liga 1 akan tetap bergulir. Sintayong menyatakan akan mundur dari kursi kepelatihan. Hal ini baru bisa terjadi seandainya Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI. Kabar ini dia sampaikan lewat Instagram pribadinya pada Rabu malam kemarin. Dalam unggahan Instagramnya, Sintayong menuliskan kalau dirinya juga merasa disalahkan. Sebab Sintayong menilai kalau seluruhnya merupakan satu tim. Di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyebut Iwan Bule merupakan sosok pecinta sepak bola sepenuh hati. Kabar baik datang bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Menurut kabar terbaru, FIFA memastikan kompetisi Liga 1 akan segera kembali bergulir dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan melalui salah satu perwakilan FIFA yakni Noko Novanasak. Novanasak menyebut ini merupakan hasil dari pertemuan dengan PSSI dan AFC. Dalam kesempatan yang sama, AFC menilai Indonesia sebagai negara yang punya andil besar bagi perkembangan sepak bola di Asia. AFC pun meminta seluruh pihak untuk mau mengevaluasi. Guys, kita baca komentar ini dari Fajar Kurniawan. Chelsea makin keren. Gimana nih guys menurut kalian? Kira-kira Chelsea bisa juara Liga Champions nggak musim ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.